Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kisah pertama. Tahu nggak, ternyata Bani Israel pernah membuat kebohongan kepada Nabi Musa ketika disuruh berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Bilangnya Baitul Maqdis dikuasai oleh raksasa loh, sehingga kami nggak bisa berjihad ke sana. Dan bahkan ceritanya tuh betul-betul kayak malah mengolok-olok Nabi Musa. Gimana ceritanya? Cerita itu diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 20 sampai 25. Gimana ceritanya? Nah, oke. Saya ceritain dulu nih ya. Saya bacakan dulu ayatnya dari ayat 21 aja deh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jadi gini, teman-teman sekalian. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun, menyeberangi Laut Merah, lautnya dibelah begitu ya, ke bumi Syam. Saat itu mereka sedang berkumpul di daerah Aqaba di Palestina sana. Aqaba itu lebih tepatnya bukan Palestina ya, tapi di daerah Yordania bagian selatan. Sebelahnya kesanaan dikit yang masuk bumi Palestina ada kota namanya Ailah, atau dalam bahasa Israelnya disebut sebagai Eilat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, coba kamu bebaskan Baitul Maqdis, masuklah ke Ardul Muqaddasah. Yang mana Ardul Muqaddasah itu adalah Baitul Maqdis. Nah, kemudian saat itu kaumnya tuh menolak karena apa? Katanya, "Ya Musa, innaha qauman jabbarin." Kata mereka, sesungguhnya di sana ada kaum yang jabbarin, ada kaum yang betul-betul kuat, betul-betul perkasa gitu ya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di sana tuh ada kaum yang jabbarin, itu artinya ada yang mengartikan perkasa, sangat kuat, unggul, dan Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam di sana tuh ada kaum yang raksasa. Oke, akhirnya Nabi Musa alaihi salam untuk menguji kebenaran kabar tersebut mengutus perwakilan dari 12 suku Bani Israel. Nah, perwakilan dari 12 suku itu sepakat ternyata nih di belakang Nabi Musa, udah kita nggak usah ke sana beneran. Karena apa? Ya males banget, masa disuruh jihad sih, ntar mati. Nah gitu. Akhirnya, di pintu masuknya Palestina, mereka itu bersepakat gini, udah kita bikin aja cerita bohong. Mereka kembali ke Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka bilang begini, wahai Musa, di sana itu kami mengendap-endap di antara pohon anggur. Kemudian ternyata jejak kaki kami dan suara kami terdeteksi oleh salah seorang raksasa yang menjadi petani di kebun anggur itu. Akhirnya kami ditangkap, kami dikejar, dan kemudian kami diambil dengan tangannya, sebagian dari kami dimasukkan ke dalam saku, sebagian dari kami dimasukkan ke keranjang anggur tadi. Kemudian kami dibawa ke istana raja mereka yang sangat besar, dan raja mereka menitipkan pesan kepada kami. Pesannya apa? Datanglah kepada Musa dan sampaikan bahwa takdir kalian itu untuk diperbudak selamanya. Jangan coba-coba masuk daerah ini, atau kalau kalian masuk, kalian hanya akan menjadi pijakan kaki kami. Kalian cuma akan kami injek-injek doang kalau masuk ke dalam wilayah Palestina. Mengetahui cerita itu, Nabi Musa alaihi salam pun sangat marah, sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam bersumpah, ya Allah, pisahkan aku dari mereka, karena sesungguhnya aku takut azab akan datang kepada mereka. Maka akhirnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala pun menjatuhkan azab kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihi arba'ina sanah. Nah, akhirnya tempat itu diharamkan kepada mereka selama 40 tahun, ya. Yatihuna fil ard. Yang ini yatihuna fil ard itu menjadi asal usul dari nama masa 40 tahun ini, yaitu masa tih. Masa bingung, masa terlunta-lunta, dijadikan mereka itu tidak punya arah tujuan, pokoknya lu diem aja di tempat itu selama 40 tahun lamanya. Di mana itu? Di pegunungan Sinai. Mereka bukan hanya tidak boleh memasuki Ardul Muqaddasah, tapi mereka tidak boleh memasuki tanah Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana cara mengisahkan ini ke anak-anak? Tapi ngomong-ngomong, sumbernya dari mana? Nih, Tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Maidah ayat 20 sampai 25. Bagus banget kalau Bapak Ibu sekalian membacakan ayat ini kepada anak-anak dengan tartil yang bagus, dengan membuat ya si anak-anak tadi yakin bahwa cerita yang diceritakan tadi ada loh sumbernya dalam Al-Qur'an, dan membiasakan mereka untuk menghargai dalil. Dan Bapak Ibu sekalian, cara menceritakannya kepada anak-anak, pesan dari cerita ini adalah satu,
Jangan kebiasaan ngakalin orang tua. Ini penting. Orang tua kan kadang suka nyuruh anak-anaknya, sama saya juga gitu loh. Mas tolong beresin mainan, Mas ayo dimakan makanannya jangan dibuang-buang. Atau kamu kalau pulang sekolah, nggak apa-apa main dulu gitu loh. Yang penting kamu bilang sama yang jemput, kamu bilang sama orang tuamu. Atau kamu udah sholat apa belum nih, yang paling sering, udah sholat apa belum. Dia disuruh wudhu, ternyata cuma cipak. Oke, kita kasih tahu sama anak-anak ini, kamu jangan kebiasaan ngakalin, karena dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Bani Israel dan mereka tuh ngakalin. Ngakalinnya gimana? Bohong dia, bilangnya di sana tuh ada raksasa. Padahal sebenarnya nggak ada, padahal mereka tuh cuma malas berjihad, malas berjuang untuk mengambil apa yang jadi hadiahnya Allah. Gitu loh. Sehingga akhirnya mereka dihukum. Jadi orang yang kebingungan di tengah padang gurun selama 40 tahun lamanya gitu loh. Karena mereka menolak perintah Allah. Dan untuk anak-anak, nah nih, jelasin secara logis. Kalau kamu nggak mau beresin mainan, nanti mainan ini akan berantakan, melukai orang, dan kalau ada tamu datang, atau kalau ibu mau lewat, kalau bapak mau lewat, ini akan terinjak dan lain-lain sebagainya. Ini nggak bagus, silakan ayo dibereskan. Perkara beresinnya sama-sama dan lain sebagainya, silakan tergantung perjanjian. Apakah ketika si anak ini punya adik, punya kakak, apakah beresinnya gantian atau beresinnya dengan ada spot-spot tertentu yang itu merupakan spotnya si A, ini spotnya si B, terserah. Tapi yang penting adalah jangan suka ngakalin perintah orang tua dan jangan suka berbohong. Dan untuk kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tujuan akhir terlebih dahulu agar kamu bisa masuk ke Ardul Muqaddasah, bukan menjelaskan jihad dulu, enggak. Karena apa? Diharapkan kita kalau mau nyuruh anak-anak itu jelasin tujuan akhirnya. Nah, kamu beresin ini biar apa? Biar rumahnya enak, nanti kamu main yang lain itu bisa digelar lagi di tempat yang sama atau agar mainanmu tuh nggak hilang. Ya, kamu habiskan ini biar apa? Biar kamu nggak lapar. Seperti kemarin tuh, kamu lapar, kamu nangis, kamu sakit, dan lain-lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa mengisahkan ini kepada anak-anak sesuai dengan kadar logika mereka. Ada Bani Israel yang membohongi Nabi Musa alaihissalam bahwa di sana ada raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.